Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Cakra di tutorial Maklar Edian. Tentunya tutorial belajar bersama menangani permasalahan TV LCD LED plasma. Oke, kali ini kita akan mengerjakan ya satu TV merek LG Monitor TV dengan seri 19MN43A dengan kerusakan mati total, guys. Oke, ojo lali ngopi, tetap stay aja di tutorial Maklar Edian. Tentunya mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat Cakra berikan. Jangan kemana-mana, di sini aja. Oke, lanjut guys. Di kita ini ada TV LG kecil ya, 19MN43A yang mengalami mati total, guys ya. Oke, kita akan cek dulu karena dia menggunakan adaptor ya. Kita akan coba cek tegangan di adaptor. Jadi permasalahan yang mana bermasalahnya atau step-stepnya cara pengecekan begini, guys ya. Untuk TV ini menggunakan adaptor ya. Adaptornya 19 volt ya, sekitar 3 amperan, guys ya. Oke, kita akan coba dulu adaptornya, apakah adaptor yang bermasalah sehingga TV ini bisa mati ya. Oke, kita akan cek sini ya, ini negatif, ini positifnya di tengah. Nah, ini untuk tegangannya normal, guys ya, 19,49 ya. Nah, adaptor ini bisa digunakan TV Sony juga bisa ya, karena hampir sama. Untuk konektornya ini menggunakan konektor jarum ya. Oke, kita akan coba pasang di sini. Sini ada koneknya. Oke ya, itu ada percikan. Nah, tetapi TV ini mati, guys ya. Lampu standby juga tidak on ya. Oke, berarti untuk unitnya ini bermasalah bukan di adaptor ya, tapi di TV-nya, guys. Oke, selepas ini kita bongkar, tetap di sini aja bareng Cakra. Oke guys ya, setelah kita bongkar ya, ini isi dari 19MN43A ya. Oke, ini untuk jalur speakernya ya. Ini untuk input dari adaptor. Ini untuk kontrol tombol sama sensor ya. Terus ini untuk jalur backlit, guys ya. Nah, ini LPDS-nya. Untuk ke layar dia menggunakan IC MediaTek ya. Ya, jenis ini bisa dijadikan monitor, juga bisa dijadikan TV, guys ya. Oke ya. Oke, ini penyakit klasik yang perlu kita tangani ya. Oke, kita akan coba mengukur, guys. Tapi sebelum lanjut, bantu like, comment, share, subscribe. Tentunya masih di tutorial Maklar Edian. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat Cakra bagikan untuk Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi subscriber, juga jadi penonton setia di channel ini, guys. Oke, kita langsung lanjut ke pengukuran. Oke guys, lanjut ke pengukuran ya. Oke, biasanya kalau untuk jenis ini bermasalah itu dia short ya. Kita akan coba lepas dulu untuk ini kontrol-kontrolnya ini ya. Ya. Jadi hanya meninggalkan dari mainboard ya. Ini penyakit lazim yang sering dialami jenis MN. Biasanya itu ada jalur yang membuat dia short, guys ya. Jadi ada kalanya untuk IC chipset ini MediaTek ini bermasalah. Ada juga dari dioda-dioda atau LDO yang bermasalah, guys ya. Nah, yang utama biasanya ini
disebabkan dari kapasitor yang bermasalah guys ya. Jadi dia short positif kopel ke groundnya itu jadi bocor guys ya. Biasanya itu yang biasa dialami ya. Kita akan coba buktikan. Kita ambil buzzer dulu, oke, buzzer. Di sini ada kapasitor. Kita akan coba cek ya. Ya. Nah ini untuk positif di bawah, negatif di atas. Kita akan coba lagi kebalikannya. Nah guys ya, jadi untuk bolak-balik ini short ya guys ya, itu ya. Nah gara-gara kapasitor ini short, jadi pensuplai tegangan 19 volt yang masuk ke mainboard itu bermasalah ya. Tapi jalur mana yang bermasalah atau kapasitor yang mana kita tidak tahu ya. Jadi kita harus menggunakan MBR ya. Jadi untuk penghancur short ya, juga bisa menggunakan power supply yang lain ya. Yang penting ampernya itu besar guys ya, tapi dinaikkan secara perlahan ya. Oke, kita akan coba lepasin karena kita tidak membawa MBR, jadi kita akan coba melepasi satu persatu dari kapasitor ya. Ini di sini ada kapasitor, ada di kopel 3, di sini ada suara ya. Banyak ya, ada di sini juga, ada di sini kapasitor yang besar-besar. Nanti kita akan lepas satu persatu di mana kapasitor yang bermasalah. Nah nanti mudah-mudahan TV ini bisa hidup kembali guys ya. Oke, kita akan coba lepasin satu persatu guys. Ya, kita akan coba satu persatu guys. Terus kita ukur lagi apakah masih short ya. Nah ini kalau untuk manual kalian ya, tapi kalau punya MBR cepat guys ya. Kita tidak akan lama untuk mengetahui jalur mana yang short ya. Nah berarti ini masih short guys ya. Jadi untuk yang ini kapasitor ini aman ya. Nah ini aman ya. Oke, kita akan coba yang lain guys. Kita akan coba lepas ketiga kapasitor yang ada di sini ya. Nanti kita cek satu persatu ya guys ya. Nah ini ternyata tiga kapasitor yang di sini itu masih short ya, nih guys ya. Nah berarti memang masih ada kapasitor yang bermasalah ya. Jadi kita simpan ini, nanti kita pasang kembali ke sini. Ini juga pasang kembali.
Oke, ini dua kapasitor yang kita lepas tadi guys. Nanti kalau memang dia normal nanti kita kembalikannya. Kita akan cek lagi sini. Nah, ternyata masih short guys ya. Nah, ini ternyata masih short. Ini berarti memang masih ada kapasitor yang short. Entah yang mana ya. Jadi kalau kita menggunakan MBR biasanya cepat ya. Kita akan tahu kapasitor yang mana yang bermasalah guys ya. Dengan cepat ya. Kalau begini kita harus satu persatu kita cabut ya. Jadi untuk memastikan kapasitor mana yang short ya. Nah, ternyata masih ada yang short ya. Kita akan cari sampai dapat di mana kapasitor yang bermasalah. Ini kapasitor yang dari tegangan utama guys ya. Oke ya. Nih. Kita pisah-pisah. Jadi biar tahu jalur mana yang masalah ya. Nah, aman guys ya. Tuh ya. Nah, ini aman ya, kita bolak-balik. Nah, ini ternyata memang aman guys ya. Oke, jadi nanti yang kapasitor yang tadi kita lepas ternyata tetap dia short, berarti ini terakhir kapasitor yang kita lepas ini dari power supply ya, dari adaptor menuju ke tegangan utama. Di sini short ya. Kita akan coba ukur apakah benar. Nah, ini guys ya. Kita balik. Nah, ini ternyata short memang guys ya. Jadi gara-gara ini aja nih bisa short guys ya. Oke ya. Kita akan buktikan, kita pasang-pasang nanti kembali untuk kapasitor yang lain yang sudah kita lepas tadi berapa buah ya. Yang ini memang bermasalah, ini short guys ya. Jadi kita amankan dulu. Untuk yang ini jauhkan. Kita akan pasang kembali untuk semua kapasitor, baru kita coba nyalain guys. Tetap di sini aja di tutorial Makelar Edan. Oke guys ya, lanjut. Setelah kita pasangin semua kapasitor yang tadi sudah kita lepas ya, karena kita mencarinya harus manual satu persatu kapasitor kita lepas ya. Ini ada satu kapasitor lagi nanti kita pasang di sini yang untuk audio. Nah, karena kita tidak menggunakan alat MBR makanya agak sulit ya, agak membutuhkan waktu guys ya. Oke, selepas tadi kita dapat satu buah kapasitor yang bermasalah ya. Ini ya, kecil banget ya. Gara-gara ini aja TV bisa mati ya. Oke guys ya, kita pasang kembali soket-soketnya, terus kita nyalain. Gimana hasilnya? Kita akan coba pasang dulu. Ya. Ini untuk soket ke backlit ya. Ini untuk jalur ke IR sama untuk di tombol ya di sini guys ya. Terus ini untuk suara. Oke, kita cek kembali untuk adaptor. Oke. Ini adaptornya sudah kita nyalakan ya. Kita lihat di sini, ini positifnya. Oke, dia 19 volt ya. Oke, berhubung tadi adaptor oke, terus kita tancapkan ke PCC sini dia ada di drop. Nah, jadi untuk permasalahan itu ada di sekitar mainboard ya. Nah, sekarang kita akan coba pasang. Oke. Oke, ini guys ya, lampunya sudah on ya. Kelihatan sudah on. Backlight sudah nyala.
Kita lihat hasilnya. Nah, guys ya, alhamdulillah TV-nya sudah on, guys. Tentunya dengan kita melepas salah satu kapasitor yang short yang ada di mainboard ya. Oke, alhamdulillah untuk 19 mN ya monitor TV 43A terselesaikan dengan melepas satu buah kapasitor yang short di daerah mainboard, guys. Oke, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Terus bantu support channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah support semua selama ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Cakra, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.